Halo sahabat langganan 7 semua, berjumpa kembali dengan channel kita ya. Kali ini kita akan membahas sesuatu tentang bisnis lagi ya, tentang wirausaha. Nah, kali ini kita akan membahas kenapa sih, apa penyebab utama seseorang itu jika membuka usaha mereka cepat sekali berhenti atau mengalami kebangkrutan. Sering kita lihat ya kawan-kawan semua, banyak sahabat-sahabat kita itu kalau membuka usaha, khususnya usaha-usaha UMKM ya, kecil menengah, seperti mereka misalnya berjualan kuliner atau berjualan es boba, es Thai tea segala macam, itu baru beberapa bulan nggak lama tutup seperti itu. Bisa atau usaha-usaha yang lain deh, mereka membuka usaha, mencoba berwirausaha, membuka usaha sendiri, tetapi nggak lama kemudian tutup. Nah, kalau kita analisa ada dua faktor penyebab utama kenapa usaha mereka itu bahasanya itu gagal ya, bisa disebut. Yang pertama, kenapa orang itu usahanya itu bisa gagal? Yang pertama itu mereka tidak memahami mindset tentang pengusaha, mindset wirausahawan, mindset entrepreneur. Dikira jadi seorang wirausahawan, jadi entrepreneur itu, sahabat-sahabat itu langsung menjadi seorang bos. Benar sahabat bos, jangan dikira saat sahabat membuka usaha itu sahabat langsung mendapatkan kebebasan waktu, kebebasan finansial. Sahabat itu bisa langsung beli motor, beli mobil, dan sebagainya. Itu sahabat semua, itu adalah puncak dari sebuah proses. Ya, ingat, itu semua adalah hasil dari proses jerih payah. Yang namanya wirausaha itu prosesnya panjang ya, nggak seperti sulap. Kalau jadi entrepreneur itu gampang, tentu sudah banyak orang yang berhasil di bidang wirausaha kan, seperti itu sahabat-sahabat. Jadi kalau sahabat-sahabat melihat itu semua tadi, yang kebebasan finansial, kebebasan waktu, itu adalah sebuah puncak seperti gunung es ya sahabat semua ya. Sahabat itu melihat gunung es itu tinggi, padahal bawahnya itu mengakar sangat kuat dan kokoh, pondasinya harus kokoh. Nah, untuk membangun pondasi ini nggak membutuhkan waktu yang membutuhkan waktu yang sangat lama ya, nggak cepat seperti itu. Sama seperti misalnya sahabat-sahabat melihat para pendaki gunung, melihat misalnya mereka nih upload nih, saya lagi upload foto di Instagram saya lagi di Gunung Rinjani di atas puncak. Keren kan ya, itu saya bikin story di atas gunung, gunung di atas awan, keren sekali pemandangannya. Tapi kalau dilihat begitu, keren ya, kok aku bisa sampai di sana gitu. Orang lain komen, eh Pak Muhammad kok keren fotonya di sana. Apakah saya segampang itu nyampe ke puncak atas sana? Enggak, banyak proses yang dilalui ya. Jadi kita harus berjalan kaki, kita harus apa ya, berjalan di tengah hutan, digigitin nyamuk, bermalam di tengah jalan, bahkan kita buang air di semak-semak begitu. Itu prosesnya baru sampai ke puncak sana ya. Itu pun banyak orang yang menyerah di tengah jalan. Sama entrepreneur, wirausaha pun begitu. Jangan dikira proses itu mudah. Kita itu bahkan kadang harus bekerja 18 sampai 20 jam sehari untuk membangun usaha kita. Bahkan kita kadang di awal-awal itu, kita namanya uang itu ya muter terus, kita belum bisa menikmati hasilnya. Terus namanya entrepreneur itu, kita sudah dicemooh, iya, kalau gagal apalagi ya dikapok-kapokin, pokoknya ngapain kamu buka usaha begitu, rasain kan sendiri itu kalau gagal. Tapi kalau suksesnya ya banyak, sahabat-sahabat bisa cari sendiri. Nah, yang sahabat-sahabat lihat mereka yang sukses-sukses itu, tanya saja cerita mereka, itu nggak ada yang instan sahabat ya. Itu yang harus dipahami, mindset tentang pengusaha. Nanti sahabat-sahabat semua bisa dicek di video kita sebelumnya, di situ ada mindset pengusaha pemula. Nah, dan yang kedua, kenapa orang itu bisa gagal dalam berwirausaha itu, mereka itu kurang motivasi. Kenapa mereka harus sukses di wirausaha itu gitu loh. Jadi mereka kurang motivasinya.
Menurut Tung Desem Waringin, ada dua hal yang menjadi motivasi terkuat manusia. Yang pertama, yaitu mencari nikmat. Yang kedua, menghindari sengsara. Nah, kalau kedua motivasi ini kuat, insya Allah sahabat-sahabat itu keras ya, termotivasi, sangat-sangat bersemangat untuk sukses dalam berwirausaha. Yang pertama, mencari nikmat. Misalnya mungkin sahabat-sahabat itu kalau misalnya belum butuh kesuksesan ya, belum butuh banyak uang ya, karena memang kalau kita sukses berwirausaha tadi, memang hasilnya itu uang banyak, salah satunya kebebasan finansial di situ ya, daripada kita harus menjadi karyawan kan segitu-segitu aja. Jadi misalnya tadi mencari kenikmatan. Coba sahabat-sahabat semua mungkin kalau yang belum pengen misalnya nih, apalagi dengan sisi emosional, misalnya sahabat kalau punya uang banyak itu mau diapain gitu loh. Misalkan sahabat-sahabat ini punya cita-cita pengen berangkatkan haji orang tua. Nah itu kalau sahabat nggak punya uang banyak kan nggak bisa gitu loh. Itu motivasi pertama. Misalkan juga sahabat pengen rumah besar, terus sahabat pengen berangkatkan orang tua tuh umroh dulu lah sebelum haji, karena haji atau haji plus kan harus 100 sampai 200 juta sekarang. Nah kalau sahabat-sahabat nggak punya uang, sahabat nggak bisa akan memberangkatkan haji orang tua itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu menghindari sengsara. Jadi manusia itu termotivasi juga mereka itu untuk menghindari sengsara. Misalkan sahabat nih punya pasangan itu ya itulah ya, minta dinikahin kan seperti itu, tapi jujurannya tinggi ya, jujuran itu sampai 100 juta misalkan. Nah kalau jadi kata pasangan kita, bang nikahin aku dong, aku jujurannya berapa, 100 juta. Nah kalau abang nggak lamar, aku bakal bunuh diri deh. Nah ini kan untuk menghindari sengsara. Jadi kita mau nggak mau kita harus sukses dan punya banyak uang untuk melamar pasangan kita tadi ya. Sama juga misalkan kita nih punya hutang misalnya tadi 100 M. Mau nggak mau kita cari uang itu, kita harus berwirausaha cari uang itu bagaimana untuk menghindari, untuk melunasi hutang tersebut. Jikalau kita nggak lunas, semua aset kita disita, anak-anak istri kita bakal terlantar nggak punya rumah ya, dan kita dikejar-kejar sana sini. Nah ini yang biasanya termotivasi orang ya. Jadi dua hal itu tadi, yang pertama mencari nikmat, yang kedua menghindari sengsara ya. Nah jadi kalau ada sahabat-sahabat yang belum pengen berhasil di berusaha atau belum pengen punya uang banyak ya, mungkin belum ada motivasi yang kuat dari dua hal itu ya. Nah jadi yang pertama tadi, apa yang menyebabkan seorang itu banyak gagal itu, yang pertama tadi tidak memahami mindset dari pengusaha, yang kedua kurangnya motivasi kenapa mereka harus sukses di bidang wirausaha tersebut. Demikian dua alasan utama kenapa seorang itu banyak mengalami kegagalan dalam berwirausaha. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman agar semua kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian, salam hebat bermanfaat.